Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sharing gitu kan dan tips dari salah satu orang tua yang cukup intens nih mendampingi putra-putrinya dari belajar, mungkin nganter-nganter sekolahnya, melihat juga pemantauan harian anak-anaknya belajar sehingga nih putra-putrinya bisa lolos ke universitas yang mereka inginkan. Ada yang masuk ke akademi militer, ada yang diterima juga di Universitas Brawijaya, bahkan diterima di beberapa universitas di luar negeri. Salah satunya disemaikan Asia Pacific University Jepang. Nah, penasaran nih bagaimana caranya? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita sambut nih pembicara kita yang sangat luar biasa yang juga sudah nggak sabar mungkin buat sharing pengalamannya gitu kan. Sama mungkin buat juga bagi-bagi ilmunya ke kita, kita sambut dengan tepuk tangan secara virtual buat Ibu Anis Handayani. Oke, selamat pagi Hai, Ibu. selamat pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, pagi Bapak dan Ibu dan adik-adik juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Senang sekali pagi ini ya kita bisa ketemu meskipun secara virtual. Namun insya Allah apa yang kita sharingkan hari ini semoga membawa manfaat untuk kita semua. Gitu oke, Kak. luar biasa sekali. Gimana nih Bu, kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kak. sehat ya. Oke nih, sebelum topik yang berat-berat nih, gitu kan. Kita seperti Oke. peribahasa, tak kenal maka tak sayang Bu katanya. Mungkin bisa diceritain nih Bu, sekarang kesehariannya Bu Anis nih ngapain aja sih gitu kan. Mungkin kalau kemarin kan masih ngantar ngantar Kakak Mila sekolah. Nah sekarang Kakak Mila udah keterima di luar negeri. Nah sekarang mungkin keseharian boleh ceritain Bu, ngapain Bu? Iya, ya. Sekarang rumahnya jadi mulai sepi gitu karena tinggal satu anak gitu kan. Karena dua yang cowok-cowok kakak dan adiknya Mila semua di asrama, jadi tinggal Mila ya kesehariannya menghabiskan waktu saja dengan Mila sebelum dia nanti dilepas gitu. Kok jadi sedih ya? Sebelum dia dilepas gitu sambil tetap ngawasin adiknya yang di asrama karena kan asrama tetap juga kita harus pasok kebutuhan dia setiap minggu gitu ya. Jadi dan kalau misalnya harus bolak-balik ya harus siap sedia mengantar gitu namanya emak-emak gitu ya. Itu aja Kak. Oke, luar biasa. Jadi masih fokus nih ke perkembangan putra putri. Walaupun udah di asrama, tetap harus tadi mungkin pasokan mingguannya jangan sampai Iya, ketinggalan. Bolak-balik betul. mungkin dari Tangerang ke Magelang Bu ya, berarti. Magelang dari Bekasi Oh kami Kak. Bekasi, oh ya Bekasi ke Magelang gitu kan luar biasa sekali. Oke, pertama-tama saya mau ucapin selamat lagi nih buat keberhasilan putra-putrinya ke kampus impiannya masing-masing gitu kan. Alhamdulillah, Kakaknya terima ke kasih banyak Kak. Akmil nih. Sekarang Milanya ke Jepang sebentar lagi. Nah, saya mau tanya nih, kalau untuk pemilihan jurusan, pemilihan kampusnya, nah itu apakah dari mereka sendiri atau ada pengaruh nih dari mama papahnya yang mengarahkan kayak gitu. Gimana tuh Bu ceritanya Bu? Boleh cerita. Oke, baik Kak. Jadi kalau di keluarga kami itu prinsipnya adalah menganut yang penting kalian happy, gitu ya. Hmm, hmm, Apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian lakukan, itu yang penting kalian happy, gitu. Dengan happy, si anak akan kita ajarkan bahwa oke, kalian kita beri kebebasan, tetapi kalian hmm, juga harus bertanggung jawab dengan hmm, apapun itu, dengan pilihan kalian, dengan apapun yang kalian lakukan. Kalian mau pulang malam, oke silahkan. Tetapi hmm, kalian punya konsekuensi, punya hmm, tanggung jawab. Kalian harus bisa jaga diri, harus keluar membawa sesuatu yang bermanfaat. Itu. Jadi kalau kadang saya juga dibilang orang tua, kok kayaknya enak banget ya, anaknya nggak pernah dilarang. Bukan saya tidak pernah melarang, tetapi saya sudah menanamkan bahwa kalian kami beri kebebasan, kalian juga harus punya tanggung jawab. Gitu ya, karena orang tua itu bukan untuk ditakuti, tapi apa yang kalian lakukan itu demi masa depan kalian sendiri. Itu sih Kak yang kami tanamkan. Jadi kalau untuk pilihan-pilihan apapun itu karena tanggung jawab sudah kami tanamkan di awal, jadi kami percaya pada anak-anak bahwa mereka akan memilih yang terbaik untuk mereka dan untuk masa depan mereka. oke, berarti tidak ada paksaan sama sekali ya dari papa Nggak mamanya, tapi ada.
hanya mengarahkan mungkin sama memberikan mereka tanggung jawab juga apa yang sudah mereka pilih, apa yang sudah mereka ini mereka bertanggung jawab gitu kan. Karena Ya, mungkin dan tentu semakin saja harus siap dengan bet- semua konsekuensi mereka. Hmm. Paling kalau mereka, aku pengen ini Bu, aku pengen itu, oke. Hmm. Kalau kamu ambil ini, positifnya ini, negatifnya ini, silakan. Kalau kamu Hmm. sudah siap dengan segala konsekuensi, ya sudah, ambil gitu. Jangan akhirnya menyalahkan orang lain atau apa, ya sudah gitu. Kita biasakan untuk seperti itu, gitu Oke, Kak. dan sekarang sudah mulai tercapai nih satu demi satu nih keinginan mereka gitu. Perasaannya gimana nih Bu saat mungkin Alhamdulillah. keterima kakak di Akmil, Mila nih sekarang di Jepang, itu perasaannya bagaimana Bu? Boleh tahu Bu? Eh, Masing-masing anak punya apa ya, progres perkembangan Mm-mm, sendiri-sendiri seperti mm-mm, itu ya. mm-mm, Dan anak-anak kami bukan anak-anak yang semua mulus, tetapi mm-mm, pasti masing-masing ada kegagalan di sana mm-mm, gitu. Tetapi kami selalu tekankan bahwa kegagalan apapun yang kalian dapat, kalian harus selalu ingat bahwa seperti prinsip bola, ya. mm-mm, Kalau kita pantulkan gitu, semakin keras kita pantulkan maka dia akan melenting semakin jauh mm-mm, mm-mm, gitu. Demikian juga pada saat kalian diberikan suatu kegagalan atau tekanan yang sangat berat, itu seperti kalian dilentingkan. mm-mm. Itu Tuhan bertujuan untuk supaya kalian naik lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi apapun kegagalan yang dialami anak-anak itu harus kita support. Mm. Itu uh, apa ya? Support orang tua itu pada saat mereka berhasil itu pasti gitu. Tapi pada saat gagal itu yang harus lebih besar kita berikan. Gitu. Jadi pada saat anak-anak sudah berada di level yang sekarang, tentunya kami alhamdulillah sangat senang. Tetapi itu eh, lebih besar adalah usaha dari mereka sendiri, gitu ya. Kita orang tua hanya mensupport, memberikan yang terbaik untuk mereka, seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali sharingnya ilmunya bro. Saya dapat jadi belajar fisika lagi Bu. Kalau di fisika tuh hukum kekekalan momentum Bu namanya Bu. Iya, Jadi ketika benar betul kita kan. banting sekencang-kencangnya mereka akan lompat setinggi-tingginya. Jadi Betul. Jadi jangan jadikan kegagalan itu semakin drop, tetapi itu mm, tujuan Tuhan untuk melatih kita supaya lebih kuat lagi, supaya kalian dapat yang lebih baik lagi. luar biasa nih sharingnya nih. Mantap, 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 mantap. Nah, sama kalau boleh tahu nih untuk tadi kan untuk mendampingi mereka terus pemilihan mereka tentang masa depan mereka itu gitu kan dilakukan sejak kapan Bu? Apakah mungkin sejak dini dari kecil oh kamu harus jadi ini San ataupun dari kecil udah ada anaknya Mas saya mau jadi ini gitu kan dan bagaimana nih step by stepnya mungkin dari Bu Anis buat mempersiapkan nih cita-cita mereka seperti apa kayak Ya, gitu. oke. Okay. Anak-anak itu kan pasti mengalami perkembangan ya. Dari kecil anak-anak ada yang pengen jadi pilot. Kalau Mila dulu pengen kecilnya jadi pemadam kebakaran malahan. Agak lain memang. Kalau yang kakaknya dan adiknya pengen jadi pilot, Mila pengen jadi pemadam kebakaran. Kemudian seiring waktu ke sini, Milanya pengen jadi dokter hewan waktu itu. Kemudian ganti ke sini, ke sini lagi. Saya juga mengikutkan mereka untuk tes bakat minat seperti itu. Di situ kan kita juga bisa menyaring, oh kayaknya kamu lebih lebih condongnya ke sini gitu kan. Kemudian mereka ya kayaknya asik juga ya gitu. Akhirnya mereka sudah menemukan apa yang mereka pilih gitu. Tapi untuk anak-anak selalu saya tekankan mulai lebih baik ya untuk persiapan ke kuliah itu Kak, lebih baik mulai dari awal hari pertama mereka masuk di kelas 10. Itu. Saya selalu bilang bahwa anak-anak saya kan juga pernah mengalami kegagalan ya, tidak bisa masuk ke SMA yang pilihan mereka di awal gitu. Tetapi saya selalu bilang bahwa keberhasilan kalian itu tidak ditentukan dari gimana kalian belajar, tetapi ditentukan dari bagaimana cara kalian belajar. Gitu ya. Jadi siapa tahu dengan sekolah yang bukan menjadi pilihan pertama kalian, kalian itu justru menjadi intan di sana, gitu kan? Betul, betul. Siapa tahu kalau misalnya oke pilihan pertama itu sekolah yang bagus, kemudian melejit itu, kalian justru terbenam di situ oleh yang lain, gitu. Tetapi dengan di second pilihan kedua ini,
kalian justru bisa mengeluarkan semua potensi kalian bisa lebih cemerlang di situ. Gitu. Dan juga pada saat anak-anak masuk kelas 1 di hari pertama, kelas 10 itu selalu saya bilang bahwa tujuan kalian itu bukan hanya di SMA, tetapi tujuan kalian nantinya adalah sampai bagaimana caranya masuk ke perguruan tinggi sesuai yang kalian inginkan, gitu ya. Oleh karena itu, mulai dari awal SMA ini kalian harus menabung 3 hal. Yang pertama, kalian harus menabung prestasi. Artinya adalah prestasi apapun itu harus kalian bisa dapatkan. Tidak hanya di bidang akademik, ya, di bidang seni pun, di bidang olahraga pun, apapun itu asalkan kalian happy, kalian senang di situ. Coba raih prestasi itu. Dan Kak, yang penting itu setelah mereka meraih prestasi-prestasi itu kan biasanya dapat sertifikat-sertifikat ya. Jangan lupa untuk selalu mengumpulkan semua sertifikat itu. Karena itu nanti akan sangat berguna di kedepannya. Itu yang pertama adalah menabung prestasi. Yang kedua adalah menabung organisasi. Gitu. Masa-masa SMA itu betul-betul masa-masa yang kita tuh aktif berkegiatan. Betul. Gitu. Di organisasi banyak sekali hal yang tidak kita pelajari di bangku sekolah dan itu justru nanti sangat bermanfaat pada saat mereka di kehidupan selanjutnya, misalnya di bangku kuliah atau di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari. Jadi sebanyak-banyaknya mengikuti organisasi. Organisasi apapun itu, tidak harus yang ada di sekolah seperti OSIS, Paskibra, segala macam, tidak. Tetapi misalnya organisasi-organisasi yang kalau misalnya kalian penyayang binatang, ikutlah organisasi penyayang binatang. Misalnya kalian apa ya, waktu itu ada Cinta Terumbu Karang, gitu, organisasi pecinta terumbu karang, perawat terumbu karang, itu ikuti silakan. Ada juga yang kita bisa atau apa itu ikuti. Dan sama apa sertifikat organisasi itu juga silakan dikumpulkan karena itu akan sangat bermanfaat nantinya. Nanti akan kita bahas pada saat bagaimana Mila bisa masuk ke luar negeri ya. Untuk yang saat ini itu, yang pertama adalah menabung prestasi, yang kedua menabung organisasi, yang ketiga adalah menabung informasi. Nah, informasi ini zaman sekarang itu yang sangat penting dan saya yakin untuk anak-anak kita Gen Z ini mencari informasi itu adalah hal yang gampang banget gitu ya, beda dengan zaman saya yang tahun 70-an ini lahirnya gitu kan. Dulu kita harus nyari koran apa segala macam. Kalau sekarang tinggal buka gadget, internet itu sudah ada di mana-mana gitu. Kita pengen apa? Pengen tahu kuliah di luar negeri, oke seperti ini. Tapi nggak punya biaya, banyak sekali beasiswa di sana. Infonya sudah banyak gitu. IG-nya tentang apa sekolah-sekolah di luar negeri, tentang beasiswa di luar negeri itu juga sudah banyak sekali. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin kalau ada adik-adik yang sekarang masih kelas 10 baru masuk nih, itu justru kesempatan emas kalian. Mulai dari sekarang. Jadi start sekarang. Jangan tunggu nanti di kelas 12, telat gitu ya. Tetapi bagi adik-adik yang kelas 12 jangan berkecil hati. Kalian masih punya waktu untuk mempersiapkan ini semua, asal intensif dalam 1 tahun ini, kejar masih bisa. Seperti itu. Oke, ini saya dapat ilmu bermanfaat lagi nih, tem, buat ini kalau nggak sesuai pertanyaan sama jawaban, maaf ya Kak ya. Tidak mau, justru kita dapetin hal yang luar biasa banget nih, dapat 3 hal jadi yang harus kita persiapkan sejak awal di nabung prestasi gitu kan, akademisnya juga nabung organisasi, kita dapat soft skill dari organisasi yang berguna nanti buat kedepannya, sama nabung informasi juga. Jadi sekarang dengan semua IoT gitu kan, semuanya ada di internet, kita bisa mencari apapun gitu kan, sampai tadi peluang-peluang beasiswa, peluang-peluang cara masuk keluar seperti apa kita bisa cari dari sana. Jadi buat Bapak Ibu sama adik-adik nih dari sekarang dipastikan 3 hal tersebut ya dicabung dari sekarang biar nanti ke depannya kita akan lebih mudah lagi dan usahakan kita mulainya dari kelas 10 awal jadi biar lebih baik informasi yang kita dapatkan, prestasinya juga sertifikatnya makin banyak sehingga ketika nanti dibutuhkan ketika masuk kuliah itu akan lebih berguna lagi. Ini super banget Bu, jawabannya luar biasa. Oke, jadi buat Bapak Ibu sama adik-adik kalau ada pertanyaan berarti bisa diketikkan di kolom chat ya, nanti kita akan bacakan untuk sesinya. Oke, sekarang saya akan gali satu persatu nih Bu, gitu kan. Mungkin dari kakaknya dulu, Aradea gitu kan. Lu kan
memilih untuk masuk ke Akmil. Nah, Ibu juga mungkin kan mendampingi Bu, kalau boleh tahu nih gitu kan. Tesnya ada apa saja sih Bu? Yang kita tahu kan tes Akmil pasti nggak segampang tes universitas cuma tes tertulis selesai gitu kan ya. Nah, terus juga dan ceritakan sama prosesnya gimana perjuangannya Aradea ketika mau ikut tes segala macam sampai akhirnya dia lulus nih Bu. Mungkin boleh ceritakan Bu. Ya, kalau Aradea itu kebetulan dia kan masih masa-masa COVID ya waktu Hmm, itu. betul betul. Gitu. Heeh. Jadi persiapan saat itu tuh kami juga kayaknya ini sekolah mau gimana sih belum jelas kan waktu itu ya Kak. Iya. Heeh. Waktu zaman dia karena Aradea sekarang tingkat 2. Mm-mm. Jadi tidak ada persiapan khusus yang kami siapkan waktu itu untuk Aradea. Tapi alhamdulillahnya karena dia waktu itu sekolah di SMA-nya di Taruna Nusantara, jadi Mm-mm. justru sekolah yang membackup itu gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. sudah menyiapkan bahwa kamu harus latihan ini. Siapa yang mau masuk Akmil, siapa mau masuk Akpol, siapa AU, Mm. AL, siapa yang mau perguruan tinggi itu dari sekolah sudah Memetakan ya mungkin mengklasifikasikan. sertifikat. Gitu. Jadi diberi pengayaan dari sekolah gitu. Nah, saya justru yang lebih menyiapkan itu adalah adiknya Mila Mhm. yang sekarang masih kelas 11 Mhm. SMA gitu ya. Nah, karena dia mengatakan, Ibu saya pengen masuk Akpol. Oke, gitu. Dia mengatakan itu saat kelas 10. Begitu dia mengatakan ingin masuk Akpol, itu saya harus betul-betul menyiapkan karena sekolah tidak beda Oh, dengan kalau fasilitasi ya. TN gitu ya. Termen Sekolah sendiri. tidak memfasilitasi seperti itu. Jadi kita orang tuanya yang harus menyiapkan. Hmm. Kembali lagi, info itu yang sangat penting gitu. Betul. Karena saya tidak tahu bagaimana seleksi di Akpol, saya harus banyak tuh cari. Oh, ternyata Akpol Akmil pun juga ya nilai minimal adalah 70-75 gitu. Dan nilai ini apa ya setiap tahun kebijakannya bisa berganti Kak itu. Jadi Hmm. karena situasi pendidikan kan sangat dinamis ya Betul betul. dan negara kita juga pengennya pasti punya tentara, punya polisi yang kualitasnya lebih baik gitu. Hmm. Jadi kalau saya bilang sekarang sekian tidak menutup kemungkinan tahun depan itu akan naik misalnya 80 atau segala Hmm. macam gitu. Dengan patokan seperti itu saya harus bisa mempush anak saya. Ini loh patokannya nilainya seperti ini. Gitu. Hmm. Kalau kamu memang betul-betul ya harus berusaha memenuhi setiap nilaimu itu harus minimal sekian. Sanggup Hmm. enggak? Hmm. Siap sanggup Ibu. Sudah jalani gitu. Karena kalau untuk Akmil, Akpol itu adalah pertama seleksi administrasi Hmm. dari nilai itu pasti. Kemudian dari usia pada saat nanti kita bisa hitung anak kita usianya masuk atau tidak, gitu Hmm. ya. Karena kalau misalnya usia untuk Akmil atau Akpol itu kalau misalnya kita tidak masuk masih ada kesempatan 3 tahun lagi, Masih gitu. bisa nanti. Jadi Ulang. Ya. gap year tuh tahun depan mereka bisa coba lagi gitu sampai kalau nggak salah usianya 21 atau 22 gitu kalau Hmm. saya nggak salah gitu ya Kak. Jadi kalau usia masih mungkin ada kesempatan lagi. Kemudian tinggi badan. Tinggi Masih badan kita tinggi. juga harus cek. Hmm. Akpol berapa, Akmil berapa, AU, AL berapa gitu. Tapi untuk tahun ini sistemnya beda ya. Untuk Akmil, AU dan AL itu tesnya jadi satu sekarang Kak. Hmm. Jadi dinamakan Akademi TNI. Oh, kedepan. Mereka kita jadi Ya. nggak bisa pilih gitu. Jadi deg-degannya 2 kali gitu kan. Iya. Gitu. Kalau dulu pengen Akmil ya kita daftar ke Akmil, tapi kalau Hmm. sekarang sudah murni Akademi TNI Hmm. gitu. Itu kita juga harus sesuaikan tinggi badan yang diperlukan berapa. Kemudian syarat masing-masing yang diperlukan seperti apa gitu. Kalau akademi saya rasa masih tidak seribet Akpol ya. Kalau Akpol itu lebih-lebih lagi karena ada hal-hal estetik yang diperhatikan seperti jerawat, Oh. kemudian selulit itu Oh. jadi catatan di catatan kesehatan gitu. Hmm. Jadi sampai sedetail itu kita harus punya info Hmm. gitu ya. Dan kemudian mulai kapan pembukaan pendaftaran itu kita juga harus punya info. Kalau Hmm. tahun kemarin itu awal Februari itu sudah buka Hmm. seperti itu. Jadi bagi Bapak dan Ibu
yang ingin, apalagi yang sekarang udah kelas 3 gitu ya, itu harus dipantengin dan harus disiapkan sedini mungkin gitu. Maksudnya kalau kami saja yang kelas 10 kemarin dia bilang itu sudah harus mempersiapkan gitu Hmm. kan. Persiapan anak kami adalah awalnya adalah mulai dari medical check up. Jadi pada saat Hmm. libur kenaikan kelas kemarin sudah saya bawa tuh dia karena dia bilang pengen apol, jadi saya bawa ke rumah sakit Polri Hmm. gitu. Untuk Bapak Ibu yang pengen anaknya di Akademi TNI, silakan dibawa ke rumah sakit yang bisa ke rumah sakit RSPAD. RSPAD atau yang lain seperti itu. Karena standarnya beda Kak. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah bawa dia medical check up di rumah sakit Polri, kita akan tahu kekurangannya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa follow up ke dokter spesialis masing-masing untuk memperbaiki kekurangan mereka satu persatu. Hmm. Seperti itu. Itu dari medical check up, kemudian dari persiapan kesehatan, kemudian dari persiapan nilai gitu ya. Setelah itu ada juga kalau persiapan psikologis kan karena nanti ada juga tes-tes psikologi ya, Hmm. itu bisa, dan kebanyakan anak-anak itu eh, jatuh di psikotes. Hmm. Kenapa bisa jatuh di situ? Karena mereka tidak terbiasa atau kaget gitu ya. Hmm. Pada saat mereka menjalani psikotes, kok tesnya kayak gini ya? Kok disuruh ngitung? Kadang Tung. kan ada tuh tes Iya. yang katanya Itu ke tes bawah, gitu ke samping. ya tes koran gitu ya. Itu mereka stres di situ. Gitu. Jadi untuk menyiapkan anak-anak kita bukan untuk tahu triknya, tetapi untuk setidaknya tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau sudah Betul. pernah tahu kan mengurangi beban deg-degan gitu ya Kak ya. Bisa mengikuti beberapa tes yang diadakan oleh di Polri ada, kemudian ada di Pesiat Bandung, di Sangkuriang itu ada juga, kemudian di Akmil itu ada juga gitu. Kalau misalnya masuk ke situ, silakan bilang aja di pos-posnya bahwa mau ikut psikotes Pak. Gitu. Hmm. Mereka juga melayani di sana. Jadi mungkin persiapan-persiapan seperti itu yang sudah harus mulai kita siapkan dari awal. Seperti itu. Oke, jadi banyak nih Bapak Ibu yang harus kita persiapkan gitu kan. Jadi nggak bisa Ya, mungkin betul. ditunda-tunda persiapannya Bu ya, kalau bisa dari sekarang kita persiapan dari sekarang gitu kan. Iya, Tadi dan orang badan itu apa ya? Overweight itu kan juga nggak bisa. Jadi iya, heeh. Harus itu diet betul-betul juga. harus fisiknya sit up harus berapa, push up, Iya. kemudian pull up segala macam itu harus kita siapkan. Oke, oke. Jadi saya dapat kesimpulan ini kita harus pertama gali dulu informasinya nih Bapak Ibu semua sebanyak-banyaknya Betul, syarat-syaratnya seperti apa karena mungkin dinamis banget ya Bu penerimaan bisa jadi berubah-ubah betul. gitu kan tiap Ya, tahun jadi gitu kan. Nah. seperti untuk tahun ini, kalau kemarin-kemarin kan ada penerimaan Taruni tuh untuk Hmm. Akademi Hmm. TNI, tetapi tiba-tiba sekarang nggak ada gitu. Hmm. Nah, itu yang betul-betul informasi itu harus kita tahu. Kayak misalnya tiba-tiba untuk Akpol tahun ini ada tes massa otot dan ada tes kepadatan tulang. Nah, Hmm. seperti itu Wah, udah bener-bener dinamis sekali dan kita harus siap iya. menghadapi itu semua, Kak. Bukan cuman anaknya ya, Orang tetapi tuanya juga secara betul, mental betul. orang Orang tuanya tuh tuanya. harus siap, siap secara mental, siap secara waktu karena kita kan harus support anak, nganter anak mereka ke Hmm. sana ke sini gitu dan support dana gitu. Hmm. Jadi sebetulnya masuk seperti itu tuh bukan dana untuk karena masuk Akademi Polisi, Akademi TNI itu gratis ya Kak, Hmm. Hmm. gitu. Jadi Jadi buat tidak persiapannya justru ada, ya Bu. iya itu free, daftarnya gratis. Hanya mungkin di belakangnya itu yang kita Oh, persiapan-persiapan ini tuh persiapan. yang butuh butuh effort lumayan besar. Oke, Seperti itu sih Kak. luar biasa sekali. Jadi selain dari informasinya, administrasi juga kita pastikan semuanya lengkap. Yang butuh, terus juga tadi fisik putra-putri kita bahkan harus cek mungkin ke dokter yang memang di bidangnya gitu Bu ya. Jadi biar Iya, ketahuan, oh yang mana yang kurang, yang mana harus diperbaiki. Setelah itu kita, kalau masih ada waktu kita perbaiki dari sekarang. Dan mungkin tadi, kenapa harus kelas 10? Mungkin biar prepare-nya lebih jauh-jauh lebih panjang dan kita lebih prepare. Kalau dadakan juga agak, wah ini misalkan kayak berat badan 6 bulan harus diturunin berat badannya itu kan juga anaknya iya, kasihan gitu ya. iya betul Kak. Oke, oke, Faktor-faktor oke. seperti itu yang harus diantisipasi. Kasihan anaknya ngebut nanti Iya. dietnya. Dan sekarang kan kalau Radia berarti udah
tingkat 2 Bu ya berarti di itu. Ya, Nah, kalau dari sharing-sharing Radia sendiri di Akmil itu apa sih yang dipelajari? Apa sih kesulitannya biasanya sih Bu yang perlu mungkin wah kita siap-siap juga dari sekarang nih gitu kan. Karena mungkin bisa jadi udah masuk sana ternyata nggak seperti yang kita bayangkan Bu gitu kan. Ya, mungkin bisa sharing juga nih yang bisa yang sering disaringkan sama Radia apa sih Bu buat akademiknya atau buat ininya di sana seperti apa Bu? iya. Jadi masuk Akmil, masuk Akpol ataupun akademi yang Hmm. lain itu adalah apa ya? Hal yang melekat seumur hidup, gitu ya Kak. Hmm. Hmm. Beda dengan anak-anak kita yang masuk universitas, gitu. Hmm. Mereka masuk universitas, ayah ibunya bangga, oh iya mereka anak-anaknya harus berjuang selama kurang lebih 3,5 4 tahun atau taruhlah 5 tahun. Setelah Hmm. itu selesai, mereka bisa hidup bebas gitu ya, mereka bisa mencari pekerjaan, mereka bisa mencari kalau mau S2 lanjut pendidikan juga bisa seperti itu gitu. Tetapi beda dengan anak-anak kita yang masuk akademi-akademi karena mereka setelah lulus 4 tahun itu ada hal yang lebih besar dan menantang yang menanti mereka. Dan itu long life gitu Hmm. ya, Betul betul. sampai mereka pensiun Pensiun. gitu. Ya, jadi kesiapan mental anak-anak untuk menghadapi itu yang harus kita siapkan. Hmm. Jangan sampai, kalau saya bilang itu jangan sampai kalau anak merasa tidak siap, ayah ibunya yang pengen gitu. Jangan sampai dipaksa karena di Hmm. sana tuh berat sekali Kak. Ini saya pahitin aja gitu Iya. ya. Karena ya itu kalau kita orang tua tuh wah bangga gitu ya anaknya nggak ngerasain anaknya yang jalanin di Perjuangan sana ya. gitu kan ya karena apapun yang terjadi di sana ya sudah mereka harus tanggung dan pada saat masuk kita orang tua itu harus tanda tangan di atas materai Hmm. bahwa apapun yang terjadi di sana kita tidak akan menuntut bahwa anak Hmm. kita sudah bukan anak kita lagi anak Oh, kita itu akan sudah jadi menjadi anak abdi negara negara ya. iya mulai dari masuk pertama jadi kita sudah tidak ada hak jangan Hmm. pernah nanya anaknya libur kapan gitu iya gitu dan itu betul-betul yang harus disiapkan mental itu bukan cuma anaknya kak Orang tetapi tuanya orang juga. tua itu juga Hmm. ya karena kalau masuk akademi seperti itu kan selama 3 bulan di awal ada namanya masuk di Chandra di Muka itu 3 bulan awal Hmm. si anak tidak boleh pegang handphone tidak boleh Hmm. bertemu dengan orang tua tidak boleh Hmm. ada komunikasi Hmm. apapun Hmm. tuh jadi orang tua bisanya apa ya cuma bisa berdoa Doa. aja cuman itu kak jadi kalau misalnya udah awal-awal tuh namanya orang tua terutama yang emak-emak ini yang mau keluar itu ngeliat aduh itu di situ anak saya suka makan soto itu tinggal nangis itu ya ya itu sudah harus disiapkan mentalnya mulai dari sekarang gitu kan karena ya mereka selama 3 bulan tidak bisa komunikasi dengan kita Hmm. apapun yang terjadi kita cuman bisa pasrah doa aja seperti itu mental yang utama. Oke, oke. Berarti harus disiapkan nih. Mentalnya nggak hanya si anaknya, ya orang tuanya juga ternyata Betul, bapak ibu semua. Jadi dipastikan di sana. Karena tadi di awal sudah kita ada perjanjian sama negara bahkan gitu kan bahwa anakmu mau betul. diapain ya terserah gajian. Liburnya Ya, pun nggak tahu kapan liburnya. Bahkan di awal-awal komunikasi nggak bisa sama sekali gitu kan. Jadi cuman kita bisa bisa. mendoakan aja. Oke, jadi bapak ibu semua jadi Pasrah aja, pastikan Kak. putra putri itu punya keinginan ke sana, jangan kita yang maksain. Jadi kita takut kita yang maksain, anak kita malah stres malah apa di sana ya Bu ya. Ya, betul. Oke, Kasihan oke. anaknya. Oke, nah sekarang kita beralih dulu nih ke Mila nih gitu kan. Ya, saya lihat luar biasa banget prestasinya. Dia keterima di ilmu komunikasi Brawijaya, keterima juga beberapa universitas di luar negeri dan akhirnya memutuskan jadinya ke ditsemakan Asia Pasifik University Jepang gitu kan. Nah, ini gimana Betul. cerita ini Bu? Apa yang mesti mungkin ada pasti ada tips spesialnya nih. Kenapa bisa keterima di PTN dan bahkan beberapa universitas di luar negeri. Mungkin boleh diceritakan nih Bu gimana perjalanannya sehingga hasilnya jadi seperti ini nih Bu. Iya, eh, awalnya itu sebetulnya kan Mila itu pengen masuk TN gitu ya. Mm-mm. Tetapi ya qadarullah mungkin jalannya memang tidak di situ gitu. Karena kalau TN dia harus hanya menerima untuk jurusan IPA
sedangkan Mila Hmm, dari hmm, dulu pengennya IPS hmm, hmm, gitu. hmm, Itu yang kembali saya tekankan bahwa apa yang kegagalan itu kita harus melihat sisi positifnya hmm, hmm, gitu. hmm, Pada saat itu terjadi pada kita mungkin tidak serta merta pada saat itu kita bisa hmm, menerima hmm, gitu ya. Saya hmm, sebagai ibunya aja juga gondok gitu. Kurangnya anak saya ini apa sih sebenarnya sampai nggak bisa masuk ke sana? Padahal secara prestasi ya saya lihat cukup baik lah. Gitu. hmm, Tetapi hmm. saya kembalikan pasti Allah Tuhan itu punya sesuatu rencana lain gitu ya Kak. Nah, ternyata begitu SMA masuk Al Azhar baru kelihatan apa yang Tuhan berikan rencananya untuk kita. Mila alhamdulillah mulai dari kelas 1 itu menjadi ranking 1 paralel Ush. IPS di sekolahnya. Dan itu bertahan sampai dia lulus. Disitulah kita baru tahu ya memang inilah jalan yang diberikan gitu. Hmm, Kamu pengen komunikasi itu fact-nya di IPS, ini yang diberikan Tuhan ke kamu gitu. hmm, Kemudian pada saat itu sebagai ranking 1 paralel IPS tentunya dia masuk di eligible hmm. gitu kan, SNBP. Tetapi kembali kita tanyakan ke dia, ini gimana? Kamu masuk eligible, kamu masuk jalur undangan atau seperti apa? Dia bilang, Dek Mila pengennya masuk ke luar negeri, Hmm. ingin suatu pengalaman yang lebih gitu. Jadi kayaknya eligible tidak diambil. Itu Luar biasa loh. ya, itu awal-awal ya bikin sesek juga gitu Deg-degan ya, juga karena Bu kan, ya. aduh Aduh. ini susah jadi yang ini begitu kamu dapat terus dilepas gitu. Tapi ya sudah, kan kembali lagi kita Ke menghargai anaknya. anak Hmm, hmm, hmm. bahwa itu keputusanmu, kamu harus happy apapun nanti hasilnya itu tanggung jawabmu seperti itu kan. Akhirnya setelah dia lapor ke sekolah, kembali lagi orang tua yang harus tanda tangan di atas materai bahwa saya merelakan anak saya Anak ya. untuk mundur dari daftar eligible seperti itu. Oke, ya sudah. Sekarang kamu sudah ambil seperti ini, kamu pengennya kemana? Pengen ke US. Oke, terserah. Kamu mau daftar apa? Pengen UC, University of Oh, California. California. Silahkan. Mau daftar ini ya Bu, 5 UC. Oke, terserah. Gitu. Oke, ini kan berarti kita sebagai orang tua juga harus Harus effort ya, mempersiapkan, harus siap betul. gitu. Bahwa oke itu ternyata di belakang oke adalah pendaftaran per kampus itu 1.500.000. Hmm. Jadi tinggal mengalihkan saja gitu kan. Di balik oke gitu ternyata ada embel-embelnya itu. Tapi itu adalah effort atau perjuangan kita yang harus juga kita tunjukkan pada anak bahwa kamu tidak berjuang sendiri. Ayah dan ibu juga berjuang sama dengan kamu. Ayah mencari nafkah supaya bisa membiayai kamu dan ibu effort untuk mensupport kamu kemanapun kamu mau. Ibu juga doa, ayah juga doa, kamu juga doa. Kita semua berjuang bersama. Seperti itu. Nah, kemudian dari 5 UC ini karena berat-berat ya UCLA, UC Berkeley itu kan masuk top 10 Captain dunia. dunia gitu kan. Tapi ya alhamdulillah masih masuk di UC San Diego Hmm. gitu. UC San Diego itu urutan ke-37 dunia Hmm. kalau nggak salah di tahun 2024 gitu. Oke. Tetapi kembali kita lihat ini nih biayanya gede nih. Kalau kita hitung tuh dengan biaya hidupnya sekitar 4M tuh Kak. Mulai dari Wow. per tahun 1M, jadi kalau 4 tahun dia kuliah tuh 4M gitu. Oke, gimana nih usahanya? Cari beasiswa Siswa. Hmm. gitu kan. Cari beasiswa waktu itu beasiswa yang bisa mengcover untuk semua itu adalah beasiswa Indonesia Maju. Itu Hmm. BIM gitu. Ya. Nah, ini pada saat mengajukan beasiswa ternyata yang menjadi syarat beasiswa ataupun kampus-kampus di luar negeri itu Kak, bukanlah dia yang paling pintar Hmm. gitu ya. Jadi ini agak beda nih kalau di Indonesia dengan yang di luar. Kalau di luar adalah bukan dia yang paling pintar, tetapi yang diterima di luar negeri itu adalah mereka-mereka yang punya kontribusi Hmm. seperti itu. Hmm. Kontribusinya dalam bidang apa?
Yang pertama adalah mereka-mereka yang sudah banyak berorganisasi. Betul. Itu tadi makanya kenapa saya bilang bahwa menabunglah organisasi. Organisasi. Karena ternyata organisasi itu sangat dihargai. Tidak peduli kamu ikut organisasi pecinta hewan lah. Tetapi kamu di organisasi itu punya kontribusi kan? Hmm. Kamu menyelamatkan dunia, menyelamatkan lingkungan. Nah, itu yang lebih dihargai di luar negeri. Seperti itu. Jadi apa sertifikat-sertifikat organisasi itu juga jangan diremehkan, masukkan jadi satu dalam satu kurikulum vitae gitu ya. Gitu. Nah, kemudian eh, nilai ya ya, tetapi nanti mereka kalau keluar negeri itu harus ada esai lagi, Betul ya. membuat esai yang harus mereka lakukan. Itu. Kemudian ada juga beberapa yang interview. Gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi melanjutkan dari BIM, Kodarullah mungkin karena mungkin belum belum jalannya gitu Jalannya. ya Kak ya. Ya Mila masih belum berhasil mendapatkan beasiswa itu. Jadi ya sudah kita berpositif berbaik sangka lagi gitu. Hmm. Oh ya mungkin kita nggak tahu kondisi politik Amerika sekarang seperti Hmm. apa, dengan Israel seperti apa. Sekarang kita lihat mau ada pergantian presiden apa segala macam. Hmm. Mungkin ini jalan terbaik yang dikasih Allah. Kembali lagi apapun yang terjadi itu kita berpositif Deep thinking thinking ya. gitu ya. Tetapi kita tetap harus ada second plan gitu. Kemudian dia ngambil mana lagi? Ngambil Jepang, EPU untuk yang sosial dan apa media. Kemudian dia ngambil juga di Monas Malaysia, ngambil komunikasi juga gitu. Kemudian kita juga ambil yang SMBPTN ya. Apa sih? SNBTN. Ya, itu saya kalau saya masuk MPTN aja deh bayangannya. SNBT. Karena harus ada plan A, plan B, Ah. plan C gitu kan, Kak. Dan alhamdulillah dari situ untuk yang di Jepang bila dapat eh, beasiswa, dapat pengurangan biaya itu sebesar 65% gitu. Jadi kita hanya bayar 35% dari yang diharuskan. Kemudian di Monas kita juga dapat pengurangan tuh 5.000 ringgit Malaysia seperti itu, dan alhamdulillah di Brawijaya juga Diterima juga. Mila bisa lolos di situ gitu. Dari situ balik lagi kita adu lagi. Ini kamu keterima Iya. 3. Iya, karena mana nih yang paling bikin kamu happy yang mana? Gitu. Kalau Unipro males saya ospeknya, dia bilang gitu ya. Karena kan memang dia orientasinya keluar gitu. Jadi oke, antara Jepang dengan Malaysia lebih pilih yang mana? Lebih pilih Jepang gitu. Akhirnya ya sudah itu yang menjadi pilihan terakhir, dan insya Allah nanti di 11 September Mila akan berangkat karena start pendidikan itu di 21 September. Oh, Seperti itu, Kak. luar biasa banget di perjalanannya ya. Jadi emang tadi seperti yang udah disampaikan udah nabung prestasi dari kelas 10 sehingga eligible bisa masuk SNBP. Itu pun dia, oke kita cari opsi lain. Kayak seneng tantangan gitu Mila orangnya kan. Iya, betul. Agak lain memang. Coba ke Amerika ngajuin beasiswa kok belum ternyata belum jalannya ikut SNBT lagi keterima 3 universitas luar biasa banget. Jadi emang harus dari awal persiapannya gitu kan. Jadi sehingga kayaknya kesininya tinggal tinggal menuai hasilnya aja karena emang perjuangannya justru bukan di kelas 12 ya, saya lihat mungkin dari kelas 10 paralel terbaik sepanjang tahun sampai kelas 12 itu yang jadi konsisten tadi sih yang membuat kayaknya yang lainnya jadi lebih mudah dan akhirnya diarahkan endingnya bisa ke Jepang gitu kan luar biasa. Alhamdulillah. Oke, oke. Nah, mungkin ini pertanyaan nggak terakhir, masih banyak pertanyaan dari Ibu Bapak soalnya. Jadi kalau yang saya tahu kan tadi Ibu sharing-sharing dari di inisiatifnya itu dari tahun 2014 sebelum pandemi, terus sempat keluar masuk lagi setelah pandemi gitu kan. Nah, kenapa nih Ibu bisa akhirnya yakin? Pertama, pertama kenapa Ibu memilih inisiatif? Akhirnya bisa yakin long term sampai Mila bisa lulus ini terus memilih sinatip. Kenapa? Mungkin boleh ceritakan Bu, apa yang mungkin berbeda yang Ibu rasakan seperti apa sih? Ya, tentunya kembali sebelum Mm-mm, memilih sinotif mm-mm, itu anak-anak kita beri gambaran gitu ya Kak mm-mm, ya. mm-mm, Ini ada sinotif, ini ada lembaga belajar yang B,
ini ada yang C, gitu kan? mm, Kan biasanya kalau masuk lembaga belajar itu mereka bisa trial, gitu mm, ya. mm, Kalau misalnya bisa trial, trial lah dulu semua, mm, mm, gitu. Setelah itu kita kembalikan lagi ke anak. mm, Gimana? Dari A, B, C menurut kamu yang paling cocok dengan dirimu yang mana? mm, Seperti itu. Dan alhamdulillah untuk anak-anak ini kok milihnya ya sinotif gitu mm, loh. Kan awalnya dari kakaknya, dari Aradea. mm, Kemudian mm, Mila, gimana? Ini masuk ke sinotif. Ya udah coba. Setelah dicoba enak. Kemudian kita bisa melihat dari hasil-hasil ulangan mereka seperti itu ya, itu mengalami peningkatan. Kemudian mereka juga lebih tahu. Kadang pada saat ini deh, pada saat pandemi, nah mm, itu Zoom meeting gitu kan, guru menjelaskan di sekolah gitu. Tetapi ternyata di Sinotif itu kakak sudah curi start dulu, sudah mm, ngajarin gitu mm, kan. Terus pada saat memberikan rumus si guru di sekolah, anak saya itu ada yang gini, bulat sekali ya ini jalannya. mm. Padahal kan bisa pakai cara yang seperti ini dan ini tuh lebih Oh, lebih mudah. logis gitu. Ya, lebih mudah dan lebih logis, lebih praktis gitu. Mm, Aku lebih bisa ngerti yang cara dari kakak si motif gitu. mm. Jadi akhirnya ya sudah lanjutkan saja seperti itu kak. Oke, jadi pastinya sebelum memilih tadi Ibu coba coba dulu trial dulu, terus juga pastikan anaknya ini nyaman belajarnya gitu. Anaknya oke, Betul. terus melihat dari perkembangan nilainya juga, memastikan sehari-harinya juga sharing-sharing dari mereka. Wah, ternyata di sini caranya lebih mudah, lebih gampang kayak gitu kan. Jadi ini Bapak Ibu nih buat yang masih bingung kalau nyari bimbel ya, tadi salah satunya adalah Sinotif gitu kan sebagai pendukung putra-putrinya untuk belajar kayak gitu. Nah, ini udah banyak banget nih Bu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin kita bisa jawab satu persatu gitu kan. Tadi kalau mungkin ini Bu Safina di awal anak-anaknya masuk kemana saja? Oke tadi mungkin udah dijawab ya. Arah dia masuk ke akademi militer. Kalau Milanya masuk tadi universitasnya panjang nih. Semakin Asia Pasifik Universitas Jepang gitu kan. Ambilnya juga tadi sosial dan media jurusannya. Oke, nanti di-sharingkan ke YouTube. Oke, nanti di-sharingkan ke YouTube, Pak. Nanti linknya kita share juga ke Bapak. Nah, sama ini ada pertanyaan dari Ibu Tina. Tips menyemangati anak biar dia yakin sama kalau dirinya mampu menjalani jurusan itu. Jadi kayak gimana sih caranya biar kita ngasih motivasi nih, biar anak tuh wah ini spesialnya udah tepat nih. Jadi biar anak mungkin kan banyak yang kayak masih galau-galau belok-belok jurusannya. Kalau saya dengar kan Mila dari awal mau komunikasi komunikasi terus gitu dari awal. Terus kayak Aradia juga mau ke Akmil Akmil terus nih juga yang adiknya Akwal Akwal terus. Nah gimana Bu kita nyemangati anaknya biar dia terus tujuannya nggak berubah-ubah gitu. Gimana Bu? Oke, ya. Jadi kalau misalnya masih galau-galau itu wajar ya kalau di Mm-mm. anak-anak karena pasti eh, kadang ada temennya yang ke sana gitu Mm-mm. ya jadi pengen ke sana gitu. Mm-mm. Tetapi Bapak Ibu kalau misalnya ingin tahu untuk potensi anak sebetulnya Bapak Ibu bisa mengikutkan anak untuk tes bakat dan Mm-mm. minat itu ada Mm-mm. di beberapa lembaga-lembaga psikologi seperti lembaga psikologi di UI itu juga Mm-mm. ada gitu ya yang profesional gitu. Jadi supaya tahu bahwa oh kamu itu sebetulnya minatmu di sini, Mm-mm. bakatmu di sini gitu. Mm-mm. Jadi lebih kita cari tune-nya itu seperti apa. Ada anak-anak yang memang berminat di situ tetapi tidak ada bakat gitu. Mm-mm. Kalau misalnya minat di situ tapi bukan tidak ada bakat ya, tetapi kurang menunjang gitu Mm-mm. ya. Bisa kita jelaskan bahwa kondisinya seperti ini. Oke, kalau kamu memang pengen di situ, tetap kekeh pengen di situ, enggak apa-apa, tetapi kamu harus rela kerja lebih keras gitu. Jadi Mm-mm. misalnya ada anak yang saya pengen masuk teknik nih, tapi sebetulnya dia tidak ke situ gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap didorong aja, tapi dengan konsekuensi bahwa kamu siap nggak harus kerja lebih keras. Seperti itu, Kak. Nah, kemudian kalau untuk menyemangati apa ya, seperti tadi itu sebetulnya anak nggak bisa kalau misalnya kalau orang tua kan enak ya bilangnya, oh belajar gitu kan, udah belajar belum, udah ngerjain PR belum, gitu. Mm-mm. Tetapi kadang anak-anak tuh enak aja si mama ini
nyuruh ngerjain PR, tapi dia tetap nonton drakor seperti itu gitu ya. Nah, sebagai salah satu bentuk supportnya itu bisa kita datengin anak gitu. Gimana? Ada yang susah apa? Ada yang bisa ayah atau ibu bantu apa gitu. Meskipun kita tidak mengerti pelajarannya, tetapi Mhm. coba deh kalau misalnya nanti ayah atau ibu buka apa ya IG atau apa gitu, kalau ada yang berkaitan dengan hal itu, coba nanti ibu bantu untuk kirim gitu. Karena Mhm. kalau saya sendiri itu eh, nggak tahu kalau kita di IG itu kan biasanya kalau kita ketik topik Scroll. apa gitu kan nanti akan Keluar terus terus rekomendasinya, betul. keluar terus gitu kan Kak ya. Nah, sama juga dengan hal itu misalnya anak saya bilang pengen akpol, nah kemudian saya nyari di IG tentang akpol itu akan keluar terus informasi. Mhm. Sama juga dengan halnya rumus matematika, sekali kita keluar klik itu sin cos tangen apa segala macam, cara menghitung cepat yang perkalian 11 lah, perkalian apa segala macam. Nah, apabila kita menemukan itu, ini kayaknya cocok nih, anak saya kelas 11 nih. Oh ya, matematikanya seperti ini, gitu kan. Nah, kita kirim aja, ibu nemu nih yang seperti ini, gitu. Mhm. Mungkin ini bermanfaat buat kamu, gitu. Jadi itu sebuah bentuk support bahwa kita orang tua pun juga belajar, gitu loh. Nggak murni Mhm. cuman nyuruh, ayo Nyuruh kamu ya. belajar gini, tapi kita juga, oh iya pelajaranmu sekarang kelas 11 ini ya, nemu ini loh, ini bisa kamu Mhm. pakai, gitu. Semoga Mhm. bermanfaat ya, gitu. Dan Mhm. hal-hal positif, gitu ya, seperti eh, apa ya? Semoga sukses ya, semoga bermanfaat ya, Mhm. gitu. Semangat belajarnya. Hal-hal yang kecil seperti itu, tapi insya Allah itu lebih dirasakan ke anak kita daripada kalau kita cuman bilang belajar, udah belajar belum? Seperti itu Kak. Oke, oke. Jadi luar biasa banget nih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bu. Jadi tadi kan kalau setelah Aradia kan dari kelas 10 udah Taruna Nusantara ya, berarti udah ikatan dinas gitu kan di sana. Dan Kalau kalau Taruna Nusantara enggak Kak? enggak ya? Oh enggak. Enggak, kalau Mm-mm. SMA Taruna Nusantara itu tidak ikatan dinas. Dia Mm-mm. sama seperti SMA-SMA yang lain, Mm-mm. hanya sistem pendidikannya. Jadi ada ya beberapa itu Pradita Dirgantara Mm-mm. itu yang punyanya AU itu dia full beasiswa. Kemudian ada Taruna Nusantara itu yang di Magelang. Kemudian ada juga Krida Nusantara Mm-mm. dan kemudian ada juga SMA Presiden yang di Cikarang Mm-mm. yang anak saya yang paling kecil masuk di Mm-mm. sana. Itu adalah sekolah-sekolah yang eh, berbasis atau pola pembelajarannya itu ada dimasukkan sisi kemiliterannya, jadi Mm-mm. kedisiplinannya, Mm-mm. Mm-mm. diajarkan bagaimana cara makan yang baik, gitu ya, cara sikap duduk pun itu sudah diajarkan, gitu. Tapi tidak ada kaitan dengan ikatan dinas atau apapun. Oke, jadi kan tadi ada sebagian porsi mereka harus ini dengan latihan fisik banyaknya, Bu ya. Tapi mereka juga harus Betul. bikin prestasinya Ya, cari tetap. ini tetap. Nah, itu gimana Bu cara ngasih motivasi anak atau gimana cara ngimbangin tuh anak-anak antara biasa ada anak yang waduh, saya fokusnya ke fisiknya aja nih, tapi ininya malah prestasi akademisnya melempem. Atau kebalikannya saya fokus ke akademis malah fisiknya yang nggak kuat. Nah, itu gimana Bu buat ada tipsnya nggak Bu buat ini? Biar Ya, dua-duanya tetap dimenangkan lah Bu gitu maksudnya. kalau saya kembali lagi saya kembalikan ke anak, Mm-mm. gitu ya, bahwa itu pilihanmu. Mm-mm. Kalau kamu mau memilih itu, ya kamu harus tanggung jawab, kamu harus Mm-mm. kerja keras. Mm-mm. Gimana caranya supaya bisa itu seimbang, gitu. Mm-mm. Seperti anak saya yang kecil sekarang karena dia pengen pilih akpol, sementara dia sekarang masuk sebagai paskibraka kabupaten yang Mm-mm. harus karantina, Mm-mm. meninggalkan sekolah gitu Wajar. kan. Kemarin saat pulang saya tanya, kamu sudah banyak ketinggalan. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengejar ketinggalan sekolahmu? Gitu. Karena meskipun organisasi penting, tapi sekolah juga penting. Kemudian Mm. saya bilang, masuk sinotif lagi, gitu. Jadi itu kembali lagi kita kembalikan ke anak. Kita ajak anak untuk berpikir. Kira-kira kalau ada yang seperti ini, jalan keluar seperti apa yang harus kamu ambil? Mm. Gitu Kak. Jadi bukan cuma kita nyuruh tanpa ada solusi atau kita, udah kamu ikut sinotif aja. Enggak Mm. kayak gitu. Tetapi ajak diskusi dulu.
apa, jalan apa yang kamu ambil. Kalau dia bilang masih bisa ngejar, nggak pakai les, oke, nggak apa-apa. Tetapi ibu minta hasilnya itu memang seperti itu. Kamu tanggung jawab memang harus nilainya bagus tanpa ada les. Seperti itu. Jadi kita kembalikan ke mereka, kita tantang mereka, kita minta hasil mereka untuk bertanggung jawab. Oke. Nah, sama terakhirnya mungkin Bu, dari usia berapa sih Bu? Maksudnya mereka udah dibiasakan sama Ibu buat milih sendiri, belajar secara mandiri gitu dan tanpa orang tua nyuruh-nyuruh nggak usah belajar ya, tapi mereka saya yang mau belajar kayak tadi kan dipilih. Ibu bilang, oh saya deh mau sinotif deh, saya mau ini nih. Itu sejak usia berapa Ibu kayak kasih kebebasan ke mereka atau dari awal Ibu udah harus begini sejak dini gitu Bu? Hmm. Ya, sebetulnya pembiasaan itu ya dari mereka lahir gitu ya. Luar Dari biasa. kecil, dari kecil anak-anak itu sudah kita ajak ngobrol, kita anggap sebagai teman gitu. Sebatas yang mereka bisa terima. Gitu misalnya, tuh kan kalau misalnya nggak mau beresin, kakinya kena mainan sendiri kan. Coba kalau misalnya tadi diberesin gitu. Tahu kan resikonya? Oke, berarti besok-besok kalau selesai mainan langsung diberesin ya. Seperti itu. Jadi memang pembiasaan itu ya sudah sejak dari dini gitu. Akhirnya mereka terbentuk bahwa kalau mereka tidak melakukan itu konsekuensinya seperti ini. Kalau mereka ingin mendapatkan yang terbaik untuk kehidupannya, ya mereka harus berbuat yang baik, harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu. Anak-anak itu mulai mulai kecil ya sudah kita biasakan bahwa kalau kalian nggak mau belajar ya nggak apa-apa gitu. Toh nanti yang mendapat hasilnya jelek siapa? Kalian sendiri kan? Kalau nanti nggak naik kelas, siapa yang rugi? Emang ibu yang malu? Enggak, ibu tetap antar kalian ke sekolah, ibu tetap bayar sekolah kalian, ibu tetap bayar. Tetapi apakah kalian nggak malu sama teman-teman? Jadi dari situ selalu kita biasakan anak-anak berpikir bahwa kalau saya tidak melakukan hal yang baik, yang rugi nanti kita sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Lebih sering dijadikan sebagai teman cerita juga, terus dikasih motivasinya juga tadi. Iya. Kalau ini kalian nggak lakukan, berarti resikonya kebanyakan ke kalian, ya, gitu dan, kan. menganggap mereka sebagai teman itu akan lebih menyenangkan untuk mereka. Dan selama ini saya selalu memberlakukan bahwa teman kalian anak ibu juga. Gitu. Jadi dengan seperti itu mereka merasa bahwa oh iya, ibu dukung saya penuh. Ibu mau menerima teman-teman saya. Jadi kalau mau cerita ya udah nggak apa-apa sama ibu aja, nggak usah sama teman-teman yang lain atau apa. Toh ibu bisa menerima kami apa adanya. Luar biasa, super sekali. Oke, baik nih Bapak Ibu sama adik-adik semua, terima kasih buat pertanyaan dan juga jawabannya dari Bu Anis sangat inspiring banget gitu kan, dapat sharing-sharingnya, juga dapat tipsnya sehingga kita bisa memfasilitasi nih anak-anak kita biar belajarnya juga lebih maksimal dan sebagai orang tua juga bisa memantau nih perkembangan anak kita sehingga bisa mendapatkan tadi universitas favoritnya, baik itu mau PTN, mau Akmil bahkan universitas di luar negeri. Nah, sekarang mungkin saya akan sharing sedikit nih kira-kira bagaimana Sinotif bisa membantu dan lagi ada apa sih di Sinotif sekarang gitu kan. Saya akan coba sharingkan beberapa slide. Oke, jadi ini tadi apa webinar kita pagi ini dan saya akan memutarkan sebuah video. Oke. Dunia berubah begitu cepat. Dahulu kita membaca majalah dan buku secara fisik, memutar kaset dan CD untuk mendengarkan musik dari penyanyi favorit. Saat ini, kita tidak perlu menunggu untuk menonton tayangan favorit. Dan juga untuk mengakses sumber belajar berkualitas juga begitu mudah dan menyenangkan. Sinotif menghadirkan kelas virtual live interaktif untuk matematika, fisika, dan kimia dengan guru spesialis di bidangnya.
Kami telah melayani ribuan siswa yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia hingga mancanegara. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif telah terbukti berhasil membantu meningkatkan nilai siswa dalam meraih prestasi dan kampus impian mereka. Oke, nanti mungkin di video selanjutnya udah ada fotonya Mila nih Bu ya. Oke, nah selanjutnya jadi Fadil sebagai kepercayaan buat orang tua nih, orang tua juga bisa memastikan anak-anaknya belajar matematika, fisika, kimia itu dengan gampang, sehingga orang tua nggak perlu stres lagi gitu. Maksudnya nggak usah ngajarin anaknya karena mungkin tadi kita udah lupa dengan pelajarannya, udah lupa lagi. Jadi kita cukup ngasih solusi yang mudah buat mereka, kita bisa fokus buat bisnis sama karirnya sehingga bisa membiayai mereka untuk sekolah lebih lanjut lagi. Dan saya juga hadir sebagai sahabat siswa karena setiap siswa akan diajari konsep yang benar sehingga caranya lebih mudah, mereka nggak perlu stres-stres lagi belajar di sekolah, belajarnya lebih nyaman di sekolah, sehingga mereka enjoy dan bisa mengalami kemenangan yang kecil, baik dari mulai nilainya meningkat, dia bisa menjadi mungkin juara paralel, bisa mendapatkan prestasi di luar akademis juga, sehingga itu akan mempermudah mereka untuk masuk ke PTN atau ke universitas favoritnya. Nah, Kreatif juga hadir dengan beberapa ini program, mungkin ada program Diamond yang diikuti sama Radea kemarin juga, terus ada program Platinum juga yang diikuti sama Mila, program Gold dan Silver. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing putra-putrinya. Jadi kita bisa pilih kira-kira mana yang cocok nih untuk putra-putri kita. Ada yang mau private, ada yang semi-private, ada yang mau kelas besar ataupun secara klasikal kayak gitu. Dan nanti juga ada inisiatif learning method yang pastinya membantu putra-putri Bapak Ibu atau adik-adik semua belajar lebih mudah lagi. Karena belajar bersama guru-guru yang spesialis di bidangnya di matematika, fisika, dan kimia sehingga belajarnya lebih terfokus lagi. Belajarnya pun sistemized, jadi kita akan melihat dari pelajarannya mungkin dari yang mudah dulu, meningkat ke yang sedang sampai ke sulit sehingga belajar jadi lebih mudah dan efektif. Lalu ada personalized juga disesuai dengan karakter siswanya tadi. Oh, siswanya ternyata dia pengennya masuk ke Akmil, maka kita akan berikan soal-soal yang berhubungan dengan Akmil. Oh, siswanya ada yang mau ke luar negeri, berarti kita berikan tes-tes yang masuk ke luar negeri, ataupun dia fokus ke PTN atau seperti apa, kita akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya. Dan juga terakhir kita ada layanan limitless, kita juga tambahan belajar lewat aplikasi tanya jawab soal dan website 100 Institute, sehingga ketika mereka nggak ada jadwal les, mereka masih bisa buka-buka belajar secara mandiri seperti itu. Nah, selanjutnya juga nih ada salah satu ini video dari siswa kita yang masuk ke PTN di luar Halo, negeri. aku Kevin. Sekarang aku berkuliah di University of San Francisco terletak di Amerika, di California. Jurusan aku sekarang adalah arsitek dan aku mulai belajar di Sinotif sejak SMP sampai lulusan SMA 1 atau di International Secondary 4. Sinotif telah membantu aku dengan pelajaran matematika, fisika, dan chemistry. Yang paling membantu adalah matematika karena yang paling diperlukan untuk jurusan saya. Guru-guru di Sinotif sangat baik dan akan membantu ketika ada masalah atau ada problem yang kita perlu cari tahu. Dan mereka sangat seru untuk kadang-kadang bermain dengan kita. Tidak sangat serius belajar dengan ada bermain lainnya biar tidak terlalu serius. Aku sangat terima kasih dengan Sinotif dan bersama Sinotif mari raih kampus impian. Oke, jadi yang mau masuk kampus impiannya bisa mendengar statusnya modern. Dan buat tadi Bapak Ibu atau adik-adik yang masih galau nih, ternyata saya mau masuk jurusan apa ya, mau masuk ke universitas mana ya. Nah, nanti di Sinotif akan berikan namanya tes minat bakat secara gratis nih Bapak Ibu. Jadi kita kasih gambaran dulu, kira-kira minat bakatnya kemana ya. Jangan sampai salah jurusan, jangan sampai salah ini gitu. Karena sekarang kelas 10 itu udah menentukan ke depannya gitu kan. Jadi kayak misalnya tadi kelas 11 udah milih penjurusannya, seperti apa, nanti universitas seperti apa, jangan sampai di kelas 12 kita terlambat nih, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai putra-putri kita hanya ikut-ikutan teman, hanya ikut-ikutan tren, tapi ternyata nggak sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi di Sinotif kita ada berikan tes minat bakat secara gratis, jadi buat siswa-siswa yang sudah join di Sinotif bisa hubungi kakak speknya gitu kan, ataupun yang belum join nanti bisa berkomunikasi dengan kakak education consultant. Dan satu lagi nih, di minggu depan buat adik-adik kelas 12 atau Bapak Ibu yang punya putra-putrinya kelas 12, kita akan mengadakan tryout Akbar Sinotif. Jadi ini bisa teman-teman pakai
karena ini terbuka buat umum, jadi mau siswa sinotif maupun siswa luar bisa coba ikut gitu kan. Dan semua materinya full materi SNBT, baik itu dari penalaran, matematikanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ini real simulasi. Jadi nanti nilainya akan sesuai dengan nilai simulasi SNBT. Dan nanti juga setelah tesnya, setelah tryoutnya, teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa ikut konsultasi hasil belajarnya. Wah, kira-kira dengan nilai sekian, universitas mana, fakultas mana yang cocok buat Bapak Ibu atau adik-adik semua. Dan nanti ada kelas pembahasan, jadi Bapak Ibu bisa tahu nih anak-anaknya yang mana kelas yang salah, soal-soal yang salahnya, sehingga ke depannya kalau ikut tryout lagi bisa jauh lebih maksimal. Dan kita akan adakan di Jumat depan, tanggal 16 Agustus 2024, jam 17 sampai jam 30 karena kita tunggu sampai pulang sekolah gitu kan. Jadi teman-teman bisa pastikan ikut tryout ini gitu kan. Caranya gimana? Tinggal scan barcode yang ada di sini atau nanti bisa cek di Instagramnya Sinotif atau bisa juga hubungi Kakak Education Consultant atau speknya. Jadi teman-teman pastikan yang udah kelas 12 lebih awal kita lebih tahu lagi kira-kira berapa sih yang mau kita capai, udah mana yang capai, dan sekarang kita sudah sampai di tahap mana gitu kan. Jadi kita bisa memperbaiki dari sekarang sehingga nanti ke depannya akan jauh lebih mudah. Oke, jadi jangan lupa ikuti tes minat bakatnya dan juga ikutin tryout Akbar Sinotif. Oke, nah udah jam 11 lebih 3 nih, kita nggak kerasa ya udah ngobrol-ngobrol. Nah mungkin dari pembicara kita ada nih closing statement dari Bu Anis, pesan-pesannya buat Bapak Ibu semua sama adik-adik, bagaimana nih biar kita lebih siap lagi, biar kita bisa meraih kampus impian kita. Silahkan Bu Anis. Baik, terima kasih Kak. Eh, Sebetulnya semua sudah dijelaskan tadi ya, tinggal apapun itu untuk adik-adik kita tetap semangat, tetap kejar impian gitu ya. Saya pernah baca di bukunya Jerome Pauline gitu, ada statement di sana bahwa banyak jalan menuju Roma gitu ya, dan kita harus berusaha keras untuk menuju Roma itu gitu. Tapi apabila kita sudah bekerja keras, namun Roma yang kita tuju itu tidak sampai, gitu, bisa jadi Roma yang dipersiapkan Tuhan untukmu bukanlah Roma yang kamu tuju. Seperti itu, Kak. Jadi Luar tetap biasa. kerja keras, gitu ya. Tetapi apabila kita sudah bekerja keras, tetapi kok ternyata nggak sampai, gitu. Jadi ya kembali lagi kita harus mungkin ada sesuatu yang lain yang dipersiapkan Tuhan untuk kita, gitu. Yang jelas jangan menyerah, seperti itu. Begitu juga dengan orang tua, tetap semangat untuk mendampingi putra putrinya, dan saya yakin doa orang tua itu jalur langit, gitu ya. Tetap kita mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semangat untuk Bapak Ibu semua. Oke, luar biasa banget, ditutup dengan closing statement yang sangat luar biasa. Jadi yuk pastikan Bapak Ibu semua kita bisa terapkan ya apa yang disaringkan oleh Ibu Anis di hari ini. Jadinya putra-putri kita bisa lebih termotivasi lagi, kita pun sebagai orang tua juga bisa lebih prepare lagi, sehingga impian itu nggak hanya sebagai impian, tapi menjadi kenyataan. Oke, terima kasih juga buat Ibu Anis buat sharingnya hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang Sama-sama. sudah hadir dan pertanyaannya juga. Dan terima kasih untuk webinar edukasi sensitif kali ini sampai sini saja. Jangan lupa juga mengikuti webinar edukasi sensitif selanjutnya. Bisa stay tune di grup webinar edukasi sensitif ataupun di sosial media sensitif karena nanti akan ada pengumuman nih. Kira-kira ada event-event apa lagi yang akan diadakan oleh sensitif. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Terima kasih Bapak Ibu semua.